Kira-kira ketika kita bapak punya istri nih, ada kerudung Pak nih. Satu kerudungnya harganya 150.000. Yang satu harganya 250.000. Kalau bapak sayang ke istri, kira-kira milih yang mana? 50 apa 250? 50.000 banyak. Wa ilallah wa ala Allah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bernapas, semua yang hidup dijamin oleh Allah kehidupannya. Dijamin oleh Allah rezekinya. Saat kita masih bernapas, saat denyut jantung masih terus berdetak, saat itulah Allah menjamin kehidupan kita, Allah menjamin rezeki kita. Sehingga tidak ada yang harus kita khawatirkan. Betul? Tidak ada yang harus kita cemaskan dalam hidup ini. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi 'alallahi rizquha, bahwa semua yang ada di dunia ini, ya, Allah berikan apa? Rezekinya, insyaallah. Illa 'alallahi rizquha wa ma, ya, min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah, dengan izin Allah hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Baik, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama sharing ngobrol dalam kajian Ojo Turu Sore. Nggak usah tidur sore ya. Saya orang Jawa, cuma Jawanya Jawa Basteran ya. Jadi kalau bahasa Jawanya agak wagu, mohon maaf. Baik, saudara yang dirahmati Allah, kita akan memulai dari satu makalah, satu nasihat dari seorang ulama, satu hikmah. Pembahasan hikmah ini nanti akan kita bahas selama mungkin sampai maghrib ya, insyaallah ya, sampai maghrib kita bahas. Seorang ulama al-arif billah, As-Sayyid Ibn Athillah menyampaikan, min alamati fin najhi nihayah, ruju ilallah fin najhil bidayah. Kira-kira begitu kata beliau untuk memulai kajian tauhid kita sore hari ini. Min alamati fin najhi nihayah, di antara tanda keberhasilan di akhir. Kita berhasil nih. Ruju ilallah fi najhil bidayah, ini katanya. Kembali kepada Allah di awal. Kita permisalkan seperti ini. Yang sederhana saja. Apa itu berhasil? Berhasil itu berarti sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu berhasil. Jadi tanda keberhasilan itu adalah kalau kita memulai
rujuk ilallah fil bidayah. Kita memulai satu perkara itu dengan kembali kepada Allah di awal. Sederhana saja, kita minum. Kelihatannya minum itu ya, menurut kita berhasil, minum cukup. Tapi makna berhasil di dalam hikmah ini bukan berhasil minumnya, tapi makna berhasil itu dalam. Karena terkadang kita hari ini memahami berhasil itu sesuai dengan kondisi kesepakatan alam hari ini. Berhasil itu kalau rumahnya besar, uangnya banyak, istrinya satu cantik, ya satu ya. Ya, terus apa lagi? Ya hal yang duniawi. Padahal kalau hal yang duniawi, mohon maaf, kalau hal duniawi ya, orang yang tidak harus sholat ngoyo, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran ngoyo, tetap berhasil. Kalau pakai dunia ya, yang nggak sholat subuh tetap rumahnya besar, mobilnya banyak, betul? Kalau kita memahami berhasil itu dunia saja. Allah memberikan kepada kita rumus di dalam Quran itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedangkan makna Rahman itu sendiri adalah kasih. Namanya kasih itu memberi. Nah, Allah memberi itu bukan hanya untuk kita saja, seluruh manusia. Tadi sudah saya sampaikan di awal, seluruh manusia, seluruh binatang melata di muka bumi ini yang mereka hidup, Allah kasih, Allah beri, tidak sedikit pun dibeda-bedakan, semuanya sama. Seperti matahari semuanya disinari. Baik dia ini mau sholat nggak sholat disinari. Maka kalau parameter berhasil itu adalah dunia, ya semua orang berhasil. Betul ya? Asalkan mengikuti hukum alam, ora obah, ora mama. Betul ya? Nah, ora obah, ora mama. Kalau enggak kerja ya nggak bakalan makan. Itu kan hukum alamnya. Yang ngikuti hukum itu berhasil. Karena Allah memang memberikan rahman kepada seluruh umat, seluruh manusia, seluruh alam ini dikasih sama Allah. Tumbuhan pun dikasih sama Allah. Jadi mohon maaf saat kita minum air putih itu atau kita makan nasi itu, mohon maaf saat kita makan nasi itu di sana banyak sekali jasa. Jasa matahari. Betul. Jasa bumi. Jasa air. Matahari pun ditopang oleh galaksi Bima Sakti. Jadi saat kita makan satu nasi, kita ini sesungguhnya kalau kita sadari, kita ini hutang budi kepada alam semesta. Ya kan? Kalau nggak ada matahari nggak jadi nasinya. Kalau nggak ada air, nggak ada bumi. Kalau nggak ada galaksi Bima Sakti, mataharinya nggak jadi juga. Jadi saat kita makan satu suap nasi ini, hutang budinya banyak. Inilah Allah ngasih kepada semuanya. Nah, jadi kalau kita memahami berhasil dari sisi duniawi, ya semua orang berhasil. Tapi definisi di sini bukan berhasil duniawi, tapi berhasil mendapatkan rahimnya Allah. Karena rahimnya Allah, Allah kasih spesial bagi orang-orang yang mau saja. Kalau rahmannya dikasih sama siapa saja. Tapi rahim Allah, sayangnya Allah itu dikasih kepada orang yang spesial. Allah pilih. Mau disayang Allah? Mau ya? Masa nggak mau ya? Gini. Ini contoh sayang ya. Ada yang sudah punya putra? Ada bapak ya? Sudah punya putra. Dari istri ke berapa pak? Oh, istrinya satu ya? Nggak mungkin dua. Mohon maaf. Nah, ketika kita punya putra dan bapak sayang sama putra bapak, terus bapak ngasih, kira-kira ngasihnya yang biasa apa yang terbaik? Yang terbaik. Gak mungkin yang biasa kan? Pasti ngasih yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena saya. Ibu nih, ibu ketika ngasih ke putra, itu pasti ngasihnya yang terbaik. Sudah punya suami semua, istri semua? Sudah, alhamdulillah. Kira-kira ketika kita bapak punya istri nih, ada kerudung nih.
Satu kerudungnya harganya 150.000, yang satu harganya 250.000. Kalau bapak sayang ke istri, kira-kira milih yang mana? 50 apa 250? 50.000 banyak. Kenapa 50.000 irit? Kalau sayang ngasih yang terbaik Pak ya. Terbaik menurut kantong kita 50.000. Enggak, yang terbaik, betul-betul yang terbaik. Ketika kita sayang sama seseorang, pasti kita ngasih yang terbaik. Nah, ketika Allah sayang sama umatnya, yang Allah kasih apa? Yang terbaik. Nah, rahman Allah kasih kepada siapa saja, tapi rahim Allah kasih kepada orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kepada orang yang beriman ini rahman, rahimnya Allah. Nah, makna berhasil itu adalah saat kita betul-betul mendapatkan sayangnya Allah. Maka tadi kita contohkan minum, saat kita minum itu bagaimana minum yang berhasil? Sama-sama minum, ya minum semuanya sama minum. Tapi bagaimana kalau minum itu berhasil? Satu, minumnya diawali dengan rujung ilallah fi najhil bidayah. Kembali ke Allah di awal. Dengan apa? Ucapannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Namun mohon maaf. Terkadang karena kita sudah terbiasa membaca basmalah, itu rasanya hilang. Rasa apa? Rasa rujuknya. Karena ingat bahwa iman itu bukan di lisan awalnya, tasdik bi qalbi dulu. Membenarkan di mana? Di hati. Di hati itu ada apa? Ada rasa. Baru iqrar bil lisan. Baru disampaikan apa? Di lisan. Lalu amal bil arkan. Nah, ketika minum ini yang disebut dengan berhasil itu tasdik bi qalbi dulu. Ya Allah, kalau tidak ada daya dan kekuatan Engkau, ya, namanya rujuu ilallah itu kita merasakan tidak punya daya dan upaya. Kecuali daya upaya siapa? Allah. Saat kita minum tuh, ya Allah, tangan ini bisa megang karena Engkau. Ya. Lalu kita mengangkat dan mengatakan bismillah. Nah, itu. Jadi jangan sampai di bypass langsung bismillah tapi hatinya belum tasdik. Nah, terkadang karena udah biasa bismillahirrahmanirrahim. Itu berhasil? Belum tentu kalau hatinya tidak ikut. Karena syarat iman itu apa? Hatinya ikut, rasanya ikut. Jadi siapa orang yang minumnya berhasil adalah saat dia minum, dia sadar dengan sepenuhnya bahwa dia bisa memegang tangan ini, ya, atau ada gerakan haus itu karena Allah yang menghendaki itu. Bahkan air itu ada di gelas kita karena Allah menghendaki itu. Betul. Untuk menguatkan itu tentang daya dan upaya nanti kita bahas ya. Nanti dulu ya. Ini dulu selesai dulu ini ya, agar gak loncat-loncat. Nah, jadi yang disebut berhasil itu adalah ketika kita rujuk ilallah fil bidayah. Kembali ke Allah di awal dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim lalu kita minum. Bagaimana sholat yang berhasil? Sama. Yang saat mau sholat kita mengawalinya dengan rujuk ilallah. Dahibun ila rabbi, kalau kata Nabi Ibrahim. Menghadap siapa? Allah. Kita mengangkat tangan bukan karena kita mampu mengangkat tangan. Itu kita saksikan bahwa saya mengangkat tangan karena Allah menggerakkannya. Betul? Coba ketika Allah cabut kekuatan kita, saat tidur kita susah untuk mengangkat tangan. Bahkan maaf, membuka mata aja susah. Betul Pak? Saat bangun subuh buka mata susah nggak? Susah banget. Apalagi Pak tidurnya kemalaman ya, jam 1 baru tidur itu capek gitu ya. Terus sudah subuhnya kan sekarang jam 4 tuh. Bangun, waduh tuh mata mau buka tuh susahnya minta ampun. Betul? Enggak punya kekuatan. Ini contohnya. Jadi saat kita nih sholat, siapa sholatnya yang berhasil? Yang rujuk ilallah fil bidayah. Saat sholat kita betul-betul merasakan bahwa tidak ada daya dan kekuatan, hanya kekuatan siapa? Allah. Duduknya kita, berdirinya kita, mengangkat tangan kita ini karena Allah mampu, dimampukan oleh Allah. Kembali ke mana? Lanjut lagi ke usaha.
Usaha juga begitu. Usaha yang berhasil itu adalah yang dari awal sudah mendatangkan Allah dulu. Betul? Kenapa di dalam syarahnya beliau menyampaikan, andai seseorang itu berusaha, berdagang, punya urusan, lalu dia yakin dengan kemampuannya sendiri dan Allah takdirkan berhasil, maka Allah serahkan urusannya kepada dia. Oh, kalau urusannya diserahkan kepada manusia, bagaimana pada kita? Kacau urusan kita. Betul Pak? Mohon maaf, kita mengurus tubuh kita 5 menit saja Pak. Dari mata, telinga, jantung, tidak bisa. Kacau nanti. Karena tubuh kita ini diurus sama Allah, betul? Ya, air liur kita, air mata kita, ya, telinga kita, panjang rambut kita, panjang gigi kita. Coba bayangkan kalau gigi kita sama rambut kita panjangnya sama, repot. Setiap Jumat harus potong gigi, repot kan? Potong gigi gimana caranya? Tapi Allah yang mengatur semuanya. Coba bayangkan. Ini yang ngatur Allah. Artinya kita harus meyakini bahwa ketika kita melakukan sesuatu, Allah lah yang awal. Kalau Allah yang kita rujuk di awal, maka insya Allah urusan selanjutnya diurus sama Allah. Kalau tidak, urusan selanjutnya diserahkan oleh Allah kepada kita, dan itu siap-siap awal dari kehancuran kita. Capek Pak, gelisah. Kelihatannya uangnya banyak tapi gak nyaman. Hatinya apa? Gelisah, gersang gitu ya. Kenapa? Bisa jadi tidak dimulai dari Allah dulu. Karena tanda keberhasilan itu rujuk ilallah fil bidayah, dalam segala hal. Setuju? Nah ini. Jadi kalau kita ingin berhasil, ayo kita awali dari awal bersama dengan Allah. Cirinya apa orang-orang yang rujuk ilallah itu? Ada 3 cirinya. 1, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang rujuk ilallah itu adalah dia memiliki ketenangan. Hidupnya tenang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan yang ketiga cirinya, kata beliau, kata para ulama, cirinya adalah orang ini ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat yang terbaik. Bukan hanya baik tapi yang terbaik. Itu ada 3 cirinya. Baik, kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, bagaimana cara kita memahami agar kita meyakini, merasakan bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik siapa? Allah. Itu ucapannya begitu, teorinya begitu, tapi prakteknya sulit. Betul? Pernah minjam? Pernah? Mana terkadang, mohon maaf ya, saya koreksi juga. Itu terkadang kita ini melupakan Allah. Untuk meyakinkan kepada yang dipinjami, insya Allah. Nggak ada insya Allahnya. Yakin Pak, sebulan saya kembalikan uangnya. Yakinnya luar biasa. Padahal kita nggak punya kekuatan. 1 jam lagi juga kita nggak tahu ada apa. Betul? Nah, terkadang kita lupa. Ini yang disebut kita tahu teorinya, tapi prakteknya terkadang kita lupa. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita ini menyadari penuh bahwa kita ini hamba lemah, dhaif, tergantung kepada siapa? Allah. Baik, saya kasih ilmu yang sederhana. Ayam Bapak boleh. Baik, Bapak Ibu mohon maaf. Saat kita lahir ke dunia, kita ini lahir sendiri atau ditolong orang? Ditolong orang. Siapa yang menolong? Bidan. Terus dokter kandungan. Terus siapa lagi? Kalau seangkatan saya siapa kira-kira Pak? Dukun bayi ya. Dukun bayi ya. Betul. Kalau di tempat saya namanya paraji. Ya.
Pak Raji itu yang melahirkan anak ya. Iya Pak. Berarti saat kita lahir ditolong orang. Sekarang saat kita meninggal, kita ditolong orang atau tidak? Ditolong orang. Siapa yang menolong kita Pak? Tetangga yang ngapanin mayatnya, yang mandiinnya, yang gali kubur. Termasuk kita ke alam kubur itu, ke tempat peristirahatan gak bisa jalan sendiri. Digendong kita, digotong, betul? Digotong. Artinya, saat kita lahir kita ditolong orang, saat kita meninggal kita ditolong orang, betul? Apa ini harus kita pegang dulu nih. Lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang. Sekarang saat kita hidup, Bapak Ibu ditolong orang tidak? Ini baju yang kita pakai ini bisa jahit sendiri enggak? Berarti kalau begitu bajunya ditolong orang. Peci yang kita pakai ini bisa bikin peci sendiri enggak? Berarti ditolong orang. Nyukur rambut bisa sendiri Pak? Enggak, berarti rambut kita dicukur ditolong orang. Minum Pak airnya, kita bisa bikin air sendiri? Enggak, ditolong orang. Gelasnya ditolong orang. Mohon maaf, buang air kecil, buang air besar, tempatnya bisa bikin sendiri? Enggak, ditolong orang. Dan mohon maaf, kita itu enggak sadar Pak, tiba-tiba kebelet datang ke WC, duduk, udah selesai, lega gitu. Kita nggak mikir bahwa kita begitu ditolong orang. Coba bayangkan kalau nggak ada WC umum, bingung kita, betul? Jadi saat kita lahir ditolong orang, saat kita meninggal ditolong orang, saat kita hidup ditolong orang. Kira-kira kita ini orang berdaya apa orang tidak berdaya? Sejatinya tidak berdaya. Poin selanjutnya, pantaskah kita sombong? Oh, kita kaya raya nih, pantas sombong? Enggak, kaya raya itu ditolong sama orang. Betul enggak? Allah gerakan hatinya untuk beli. Betul? Masya Allah Pak, uangnya cuma tinggal 5.000. Ini orang kaya raya jualan Pak. Masya Allah, itu uang 5.000 dari orang, mohon maaf, yang kita sebut orang miskin tuh dikasihkan ke orang kaya untuk beli. Luar biasa. Pantas gak sombong Pak orang kaya? Enggak pantas. Sombong dari mana? Lah kita ditolong orang-orang semuanya Pak. Betul? Oke, kita pinter, cerdas, pantas sombong? Enggak. Sombong dari mana? Siapa yang ngajarin kita abatasa dulu? Siapa yang ngajarin kita ABC dulu? Enggak bisa tiba-tiba kita pinter, enggak bisa. Pasti ditolong orang. Jadi kalau begitu, di mana tempatnya kita merasa punya aku? Enggak ada. Betul? Enggak ada akunya. Yang ada kita. Yang ada bahwa kita ini ditolong oleh semua orang. Semua, bukan hanya manusia, semua Pak. Nih udara yang kita hirup, betul? Tadi saya sampaikan nasi itu Pak. Allah, itu nasi itu enggak sekedar nasi Pak. Nasi itu ditanam oleh petani. Prosesnya luar biasa tuh. Ada air, ada tanah, terus ada apa lagi? Matahari, ada hujan. Matahari ditopang oleh, ada bulan juga kalau malamnya. Matahari ditopang oleh galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ditopang lagi oleh sekian banyak bintang sampai kepada black hole. Jadi satu butir nasi itu nyambung ke alam semesta Bapak Ibu. Terus saya pernah ketemu dengan seorang arifin ulama itu, dimarahin kalau kita ini meninggalkan satu nasi. Eman itu kerja keras yang luar biasa itu. Karena aku beli itu dari mana? Berawal dari petani, prosesnya banyak sekali, Masya Allah. Jadi kalau kita melihat dari sini dulu aja Pak ya, dari sini dulu saja. Sadar, kita harus sadar bahwa kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Harus Pak. Dan yang kedua, kalau ada di antara kita merasa kita ini tidak dicintai, kata siapa kita nggak dicintai? Oh, kita ini ditolong banyak orang gini kok. Kalau ada di antara kita ini saudaraku yang di rumah yang mengeluh dari mana? Pas panjenengan mengeluh pun ditolong orang.
Betul? Jadi tidak ada yang bisa kita keluhkan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup kita dari awal, sekarang dan akhir itu ditolong orang. Betul? Bukan hanya orang, ditolong seluruh alam semesta. Dan puncaknya ditolong oleh siapa? Allah. Betul? Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau kita hidup ditolong orang, lahir ditolong orang, mati ditolong orang, sekarang kita ditolong orang, berarti tugas kita apa Pak? Dalam hidup menolong orang lain. Kebangetan kalau kita nggak mau nolong orang. Betul? Makanya ada lagi 10 salam nih. Cara kita menolong orang, dititipkan uangnya di sini, hartanya di sini. Betul Pak? Kebangetan kalau kita nggak mau nolong orang. Maka orang yang sudah tercerahkan dengan ilmu sederhana ini Pak, ilmu sederhana. Orang yang sudah tercerahkan dan mau dipakai ilmu ini, misalkan dipakai, Masya Allah, misi hidupnya cuma satu, memudahkan orang lain, memuliakan orang lain. Bahkan bukan sekedar orang, seluruh alam semesta dimuliakan. Kenapa? Karena kita ditolong. Betul? Ini cara kita agar kita merasa la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kepunyaan Allah, kecuali milik Allah. Kita nggak punya daya sedikit pun. Pernah sombong? Pernah. Masa nggak pernah? Pernah Pak? Pernah nepuk nyamuk sampai nyamuknya nggak berbentuk, beraturan? Pernah? Gitu ya, pernah? Oh ya Allah, kasihan banget semutnya ya. Ya kalau mau ya nggak usah gini aja Pak, tuh gitu. Karena saya juga pernah. Dan itu kita kan nggak sadar. Karena kita nggak apa? Nggak sadar bahwa kita ini ditolong oleh semua. Coba kalau kita sadar Pak, Masya Allah, kita akan lebih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Jika ada nyamuk, mohon maaf, nyamuk ya, mau minum silahkan, ya silahkan. Tapi jangan bawa temen ya, satu aja. Kalau bawa temen bahaya. Ya, contoh. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih tadi nyambung sama yang penyayang. Kan kasih. Lalu apa? Sayang. Dan sejatinya Bapak Ibu, hidup kita ini diberi. Ayo Pak, ada nggak yang tidak diberi? Matahari memberi, bulan memberi, sungai memberi, betul. Apalagi coba yang di alam semesta, tumbuhan memberi, bumi memberi. Kita injak bumi ini, bahkan di bumi ini kita ini misuh-misuh, mohon maaf ya, ngeluh, berbuat maksiat, bumi ngeluarinnya apa? Tumbuhan, padi, buah. Sambil misuh-misuh di atas bumi itu kita makan buah pisang, asem, nyom. Bumi santai-santai aja. Betul. Coba, semua hal yang kita lihat ini memberi kepada kita. Tidak ada yang menerima Pak, memberi semua. Coba cek Mawan, ada yang menerima dari kita? Nggak ada, semuanya memberi. Maka tugas kita dalam hal ini, ayo, satu, kita hanya sadari bahwa la haula wala quwata illa billah. Maka dampaknya apa? Kita sangat tergantung pada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maknanya apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada satupun yang bisa kita kuasai. Semuanya sangat tergantung pada Allah. Betul nggak? Tumbuhnya rambut kita, tumbuhnya alis kita, air mata kita ini Pak, Masya Allah, kalau nggak ada airnya kita ini perih sekali. Tapi lihat airnya nggak terlalu banyak. Semuanya, mata kita tergantung sama Allah, rambut kita tergantung sama Allah, telinga kita tergantung sama Allah, hidung kita tergantung sama Allah, seluruh tubuh kita ini tergantung sama Allah. Jantung kita, ginjal kita tergantung semua sama Allah. Betul? Maka itu disebut dengan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan.
Sehingga saat ada rujuk ilallah fil bidayah, itu dengan sepenuh kesadaran kita, memang kita harus kembali ke Allah sebelum kita melakukan amal, kalau amal kita ingin berhasil. Ya, setuju? Ini yang pertama. Jadi ciri orang yang rujuk ilallah fil bidayah adalah dia betul-betul mempraktekkan, mendalami, menjiwai tentang makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Aplikasinya, setiap kita melakukan apapun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awas, hati-hati, jangan sampai bismillahnya hanya formalitas. Harus betul-betul apa? Dirasakan. Jadi rasa dulu baru bismillah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, saudara kita rahmati Allah, baik yang di sini maupun yang di rumah ya, yang sedang menyaksikan. Ciri yang kedua dari rujuk ilallah fil bidayah itu adalah orangnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Enggak takut, enggak sedih, tenang, imti'na, sakinah. Hatinya apa? Sakinah, tenang. Kenapa? Karena orang yang merasakan dirinya itu rujuk ilallah fil bidayah, dia menyerahkan semua urusan hasil kepada Allah. Sekarang saya tanya, apa definisi cemas dan khawatir? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah umroh dari beliau. Dari beliau, kan beliau yang jago umrohnya. Saya kan cuma menawarkannya. Ada siapa yang tahu? Ya. Apa akar permasalahan dari cemas dan khawatir? Menjauhi Allah. Ya, hampir betul Bu, mau masuk umroh tapi belum. Apa kira-kira? Kenapa kita cemas? Kenapa kita khawatir? Ternyata, berarti yang umroh saya Mas ya? Yang umroh saya. Ternyata seseorang itu cemas dan khawatir disebabkan karena terlalu memikirkan hasil. Kalau mikirin, kita coba ya. Sakit, yang dipikirin apa? Sembuh atau tidak. Gimana kalau nggak sembuh? Nanti saya mati. Khawatir. Dagang, yang dipikirin apa? Untung atau rugi. Gimana kalau rugi? Khawatir. Terus anak pesantren, solih atau tidak. Gimana kalau tidak solih? Khawatir. Nih bakal khawatir. Ibadah sekarang ibadah. Sholat, khusyuk atau tidak. Gimana kalau tidak khusyuk? Jadinya sholatnya khawatir. Nah, terus apa lagi? Wudu. Gimana kalau wudunya nggak sah? Wudunya sampai 7 kali. Kayaknya nggak sah. Wudu lagi, kayaknya nggak sah. Betul? Khawatir. Bahkan saat kita pingin khusyuk, takbir kita bisa 10 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Sampai 10 kali. Kenapa? Karena kita mikirin hasil. Pertanyaannya, adakah yang mampu menjamin hasil? Apakah kita mampu menjamin hasil? Bahwa besok bisa baik? Ada yang bisa menjamin? Tidak bisa. Siapa yang mampu menjamin hasil? Allah. Nah kalau begitu ngapain kita mikirin hasil? Betul? Serahin aja sama yang punya. Siapa? Allah. Jadi yang bikin kita khawatir itu karena kita terlalu mikirin hasil. Ya kalau sholat sesuai dengan syariatnya sholat khusyuk wal hudu, sifat-sifat sholat Rasulullah kita praktekkan, ada modelingnya Rasulullah, sampun sholat saja. Masalah khusyuk atau tidak serahin sama Gusti Allah, sampun gitu mau. Gitu. Kita apa dagang, yang penting sesuaikan dengan sunnatullahnya. Hukum Pareto dijalankan, hukum sunnah-sunnahnya muamalahnya Rasulullah dijalankan, ya. Masalah hasil serahin sama Allah.
Begitu juga mendidik anak, sama. Mendidik anak yang penting kita serahkan semuanya kepada sesuai dengan apa? Aturannya. Kalau TK ya ke TK, SD ke SD, SMP ke SMP ya disesuaikan. Maka insya Allah serahin urusan sama Allah. Karena terkadang bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu, kita terlalu mikirin sesuatu yang belum terjadi. Contoh, pernah ada ya, saya sering ulang-ulang ini, tapi ini memang kenyataannya begitu. Kita juga sering di hal lain gitu ya. Ada ibu-ibu yang tanya ke saya, Ustadz, biaya kedokteran di Unisula berapa? Waduh, saya nggak tahu. Cuma dengar-dengar dari teman ya sekitar kemungkinan 100 jutaan lah, Bu. Waduh, kok mahal ya Ustadz ya? Memang kenapa, Bu? Anak saya cita-citanya pengen jadi dokter. Oh ya, nggak apa-apa sih, Bu, kalau memang mau kedokteran kan insya Allah ilmunya berkah ya gitu kan, ngasih kekuatan sama ibu. Nanti bisa jadi saya nggak punya rumah, Ustaz. Bisa jadi nanti tanah juga terjual. Jadi nggak apa-apa, Bu, tapi ya yang berat juga ya saja gitu. Ya ngobrol gitu asik ya. Kan saya kepo tuh, Bu. Terus saya tanya, memang putra ibu sekarang kelas berapa? Masih TKB. Ya TKB udah mikirin dokter, itu namanya mengundang kecemasan yang semakin jauh, betul, Bu? Nah, kita tertawa padahal kita sering kayak gitu. Betul nggak? Di kasus yang lain, suami belum pulang, wah kemana-mana pikirannya itu, wah itu capek. Serahin aja sama Allah dan fokus kita di sekarang. Gitu. Jadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, ruju ilallah fil bidayah, itu adalah dia yang sangat memahami bahwa urusan hasil itu bukan urusan saya. Urusan hasil itu urusan siapa? Allah. Urusan saya itu adalah faidah farogta fansab, kata Allah. Apa? Lakukanlah pekerjaan sampai tuntas. Kerja keras, maksimal, totalitas, tuntas. Masalah hasil, wa ila rabbika farghab, serahin sama Allah. Nah, kita seringnya mengikuti atau ngurus urusan-urusannya Gusti Allah. Itu urusan hasil. Jadinya apa? Cemas. Cek amawan. Kalau Bapak sedang cemas hari ini, pasti Bapak sedang berada di masa depan. Nah, bagaimana caranya agar tidak cemas? Agar tidak cemas, caranya sederhana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang di sini fokusnya. Tidak besok. Di sini sekarang. Kenapa Bapak Ibu acungkan tangan yang tadi sholat asarnya khusyuk, cung? Enggak ada yang ngacung ini, berarti nggak khusyuk ini. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu nggak khusyuk? Karena Bapak Ibu fokus di masa lalu dan masa depan, pasti nggak fokus di sekarang. Nah, orang yang rujuk ilallah fil bidayah, dia fokusnya di sekarang, sadar bahwa dirinya sekarang ada di sini dan dia fokus di sini. Kalau fokusnya di sini apa? Nanti muncul yang ketiga, dia melakukan yang terbaik aja di sekarang. Urusan besok bukan urusan saya. Coba lagi salat Allah, saat takbir ya udah takbir saja, Pak. Takbir yang terbaik kan gitu. Saat baca alhamdulillah, alhamdulillah yang terbaik. Alhamdulillahirabbil yang terbaik gitu. Baca Fatihah dari mulai kata-kata itu betul-betul saat itu sekarang di sini saya berada, maka yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dirasakan betul. Berada di sekarang. Nah, kalau kita berada di sekarang, pasti kita bisa yang berikan yang terbaik. Betul, Bu? 3 hal ini ciri orang yang rujuk ilallah fil bidayah. Yang ihsan belum ya, tapi ini yang kedua nih juga saya ingin tekankan agar kita betul-betul bisa mempraktekkan. Jadi orang yang rujuk ilallah fil bidayah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati, nyaman hatinya, tenang hatinya, karena dia tidak pernah memikirkan hasil. Kalau dalam bahasa agamanya tawakal. Menyerahkan urusan hasil kepada Allah dan kita totalitas kerja sekarang di saat ini yang terbaik. Itu butuh dilatih, Bapak Ibu.
Karena kita sudah paham, oh sekarang di sini yang terbaik. Kenyataannya sekarang jenengan di sini udah mikirin di rumah. Betul nggak? Ya, sulit sekali karena kita punya pikiran yang harus kita kendalikan. Namun saat kita mampu memahami bahwa saya sekarang di sini, saat ini, fokus di sini, misi saya adalah menolong ya orang, ya, memudahkan semua orang, ya. Misi saya sekarang adalah bagaimana saya dekat dengan Allah sekarang yang terbaik, maka insya Allah itulah yang disebut dengan kekuatan kita. Itulah hidup kita sesungguhnya. Karena mohon maaf, kita ini sering, kalau bahasa kasarnya, dirampok, dicuri waktunya oleh masa depan sama masa lalu. Betul nggak Pak? Betul? Sehingga nggak produktif. Ya. Nanti gimana? Nanti gimana? Udah, terus nanti gimana? Jadi kita nggak fokus di sekarang, kita sedang ngapain? Betul nggak? Wah, tadi tuh saya nyesel banget. Aduh, nyesel kenapa kerudungnya nggak dibeli murah gitu. Terus dia mikir sampai 3 hari mikirin kerudung. Iya kan? Berarti dicuri kita oleh masa lalu. Terkadang kita dicuri oleh masa depan. Yang hidup sekarang nongkrong, nggak ada apa-apa, no. Padahal hidup kita itu nggak di besok, nggak di kemarin, sekarang, di saat ini, Pak. Ya, kalau kita betul-betul memaksimalkan saat ini, wah, Allahu Akbar, terhindar dari sifat khawatir. Nah, dari mana Pak sifat khawatir itu? Jadi sifat khawatir itu adalah pintu masuknya bisikan setan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tidak digoda setan? Sederhana, ada di sekarang. Lakukan yang terbaik, fokus. Insya Allah tidak akan tergoda setan. Dan insya Allah bisa ikhlas. Walaupun ikhlas nggak bisa diungkapkan. Ya. Kenapa? Karena kita fokusnya di sekarang. Betul. Ini Bapak fokusnya sekarang apa buka puasa nih? Aduh, jam berapa ini? Mau buka masih lama, Bu. Nah, ini ya, Masya Allah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, ciri yang ketiga, ruju' ilallah fil bidayah, itu adalah orangnya ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu melakukan yang terbaik. Dan ihsan itu tidak bisa di masa lalu. Ihsan tidak bisa di masa depan. Ihsan itu hanya bisa dilakukan di mana, Pak? Sekarang. Di sini sekarang yang terbaik. Gimana sholat saya ihsan? Ya, sholatnya yang tidak mikirin masa lalu dan masa depan. Sholatnya yang sadar bahwa saya sedang sholat menghadap Allah. Dan saya sedang membaca bacaan sholat, dan saya baca dengan yang terbaik karena saya tidak tahu setelah ini saya bisa baca lagi atau tidak. Itu namanya apa? Ihsan. Ya. Nah, dalam Al-Quran Allah sampaikan wa ahsin kama ahsanu ilaika. Coba bayangkan, Allah sampaikan dalam Al-Quran begitu ya. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Ini bahasanya, berbuatlah yang terbaik kepada manusia, kama ahsana ilaika, seperti aku telah memberikan yang terbaik untuk kamu. Ini perintah Allah ya, untuk kita berbuat ihsan. Jadi ihsan kepada siapa? Kepada seluruh, bukan hanya kepada manusia, seluruh yang menyokong hidup kita. Berarti kepada semua, kesadaran kita, kesadaran kosmik, kesadaran alam semesta. Kita hidup gak sendiri, Pak. Kita hidup, seluruh alam ini menyokong kita. Sampai paling tinggi black hole itu menyokong kita. Matahari disokong sama galaksi Bima Sakti, kan begitu. Bulan disokong sama matahari, sama bumi ya. Itu bumi disokong sama matahari. Jadi Masya Allah gitu. Jadi kita ini, kesadaran kita ini harus betul-betul makro, bukan mikro. Karena memang kita disokong oleh semuanya. Kita ini nggak bisa, nggak berdaya kalau sendiri, nggak bisa. Jadi individualisme itu nggak ada. Karena sejatinya kita nggak bisa individual. Terus Pak, lah kita dilahirkan oleh 2 orang tua.
Betul ya? Yang kita makan hari ini alam semesta loh, Pak. Yang kita jadi daging ini kan alam semesta. Minumnya, makannya, bakwannya, ciloknya, semuanya alam semesta. Nah ini, sehingga ihsan itu kita berbuat baik, berbuat terbaik itu bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh alam semesta. Ya, cara kita membuang sampah, betul Pak? Kalau mohon maaf, kalau yang merokok, cara membuang puntung rokok dan cara merokoknya. Bagaimana merokok yang ihsan? Yang asapnya tidak terlihat. Gimana caranya? Nggak tahu saya. Ya, atau merokoknya disembunyi di mana sehingga orang yang barangkali sedang tidak suka asap itu tidak kena sama kita. Itu namanya ihsan. Betul. Nah, ini contoh. Jadi di mana saja kita berada, lakukanlah yang ihsan, yang terbaik berbuatnya. Melakukan yang terbaik. Catat Pak? Kan sederhana kan? Niatkan untuk yang terbaik. Terbaik itu ukurannya subjektif, tergantung kita. Jadi tidak ada ukuran yang resmi terbaik itu. Karena terbaik itu adalah sudah menjadi sifat. Ya. Manusia dan kemanusiaan kan berbeda. Tuhan dan ketuhanan kan berbeda, Pak. Jadi, kebaikan itu berbeda. Maka terbaik itu tidak ada ukuran. Sesuai dengan kemampuan kita. Ukurannya adalah hati kita, ukuran jiwa kita. Saya melakukan yang terbaik yang saya mampu hari ini. Saya lakukan yang terbaik, maka itu yang disebut dengan ihsan. Oke. Nah, saya simpulkan. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ulama ya, Syekh Ibnu Athaillah ini tentang mengingatkan kita tentang bagaimana sih orang yang berhasil itu. Beliau mengatakan min alamati fin najhi nihayah. Tanda orang yang sukses di akhir, baik akhir itu. Nah, sekarang saya tanya, akhir kita kapan, Pak? Husnul khatimah itu kapan, Pak? Husnul itu baik, khatimah itu akhir. Terus akhir kita kapan? Masa depan. Nggak ada masa depan, Pak. Kalau menurut Einstein, para ahli fisikawan itu mengatakan waktu itu ilusi, katanya nggak ada waktu. Tapi kalau kita rujuk dengan ilmu agama juga sama, Pak. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan bisa kamu kerjakan suatu di hari esok kecuali dengan kata insyaallah. Kan hampir sama ya. Nah, saya tanya Pak, akhir itu kapan akhir? Akhir kita itu sekarang. Jadi husnul khotimah itu adalah kalau sekarang terbaik. Andai sekarang diambil sama Allah, insya Allah husnul khotimah. Maka di setiap sekarang ikhtiarkan yang terbaik. Itu yang disebut dengan akhir. Maka min alamati fin najhi nihayah, barang siapa atau tanda seseorang berhasil di akhir adalah ruju ilallah fi najhil bidayah, kembali kepada Allah di awal. Dan awal akhir itu adanya di mana, Pak? Sekarang. Kembali kepada Allah sekarang berarti berhasil di akhir. Akhirnya kapan? Sekarang. Itu maksudnya. Ya karena kita nggak bisa akhir. Akhir itu nanti di akhirat belum tentu. Akhir itu sekarang. Nah, kira-kira kesimpulannya itu. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah berkahi. Yang kita tunggu-tunggu adzan maghrib sudah datang. Ya, karena nggak nunggu ceramah saya, nunggunya adzan maghrib. Oke. Matur sembah nuwun, wasikum manasi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.